dan pada sore hari ini kami sudah terhubung bersama dengan teknikal analis dari Sukor Sekuritas, yaitu Bapak Henrico Gani. Pak Henrico, selamat sore. Sore, Sehat ya Pak Henrico? sehat Mbak, Lagi makasih. WFH atau dari kantor nih? Saya WFH Mbak, dari rumah ini. Oke, ya kita akan membahas terkait dengan indeks harga saham gabungan yang kenaikannya bisa dibilang cukup signifikan dari sesi pertama sampai dengan penutupan sore hari ini melonjak 2%. Menurut Pak Niko ya, lebih ke mencermati kondisi dari global kah atau lebih ke domestik? Sebenarnya kalau dilihat, ini masih bisa digolongkan sebagai technical rebound ya Mbak ya. Kita mulai naik, terus kita berpotensi menguji level resisten 5.000 lagi saat ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya big caps kita yang sebenarnya mendorong pergerakan IHSG itu hari ini transaksinya nggak terlalu banyak ya volumenya, jadi tidak terlalu banyak, didominasi oleh second liner and third liner sih kebanyakan. Ya kita akan lihat sih 1.000 ini ketebus atau enggak, karena dari sentimen itu sebenarnya mix ya. Bisa dibilang kita nggak terlalu bagus, tapi kita juga nggak jelek, karena kayak inflasi kita contohnya, inflasi masih deflasi ya, mantuman juga masih lemah inflasi kita, terus kemudian juga ya ada beberapa sentimen bagus seperti CPO juga, jadi sentimen cenderung mix Mbak gitu kalau dilihat sekarang. Oke, lebih ke cenderung mix tapi lebih mendominasi apakah lebih ke eksternal? Kita tahu kan juga ada titik terang lah mengenai paket stimulus di Amerika Serikat begitu ya. Kemudian juga Iya betul. terkait dengan mulainya debat perdana calon presiden Amerika Serikat yang tampaknya orang masih agak lebih condong ke petahana gitu ya. Dan sejumlah sentimen-sentimen lain menurut Anda yang mendominasi saat ini apakah dari dalam negeri atau justru eksternal? Yang mendorong, sebenarnya dua-duanya mendorong sih Mbak ya. Kalau dominasi, dua-duanya mendominasi, karena di kita sendiri pun kita ya berpotensi resesi ya Mbak ya. Di kuartal 3 ini udah bukan rahasia lagi, terus juga ada potensi kita kuartal 4 masih bisa minus kalau seandainya kita tidak ada perbaikan sampai sini gitu. Walaupun baru hari ini ya dimulai kuartal 4-nya gitu. Kemudian dari luar juga betul banyak uncertainty, banyak contohnya dari pemilu US, kemudian ya kita lihat stimulus ini juga direspon positif ya oleh market US dan beberapa negara lainnya juga. Kita melihat sih kalau dari luar itu cenderung positif, kemudian dari dalam juga ada, ya bisa dibilang positif sih, cuman nggak bisa dibilang kita terlalu positif banget in long term gitu, atau medium term mungkin gitu. Oke, peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan dengan kondisi penguatan indeks harga saham gabungan 2% sore hari ini? Ya kalau untuk saat ini investor sih sebenarnya lebih enak untuk melakukan trading jangka pendek ya. Mungkin harian atau mungkin 1-2 hari gitu, yang trading di saham yang volatile gitu. Contohnya di second liner atau third liner, kemudian juga di first liner, beberapa first liner juga akan kenaikannya cukup signifikan ya hari ini. Jadi Betul. masih bisa memanfaatkan momentum seperti itu. Cuman kalau untuk medium term kita belum berani sarankan, karena emang trennya saat IHSG belum benar-benar bagus ya untuk saat ini gitu Pak. Baik. Kalau berbicara mengenai emiten-emiten blue chips begitu ya yang memang mengalami kenaikan cukup signifikan untuk sesi kedua sore hari ini. Ada Telkom, BBRI, Bank Mandiri, kemudian juga ada BBCA, Cepin, Indofood adalah saham-saham yang masuk dalam kategori net foreign buy ataupun cukup masif yang melakukan pembelian di saham-saham tersebut. Peluangnya seperti apa? Misalnya saya berbicara mengenai Telkom. Ini terkait juga dengan lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating yang memperkirakan kinerja operasi dan keuangan emiten ini akan membaik begitu. Bagaimana rekomendasinya untuk Telkom? Ya untuk Telkom sendiri hari ini dia berhasil break ya dari resistennya dia MA5 yang dari, kalau saya lihat di sini dari awal 23 September lalu dia mulai turun dan belum berhasil menembus MA5. Hari ini dia bisa menembus MA5. Dari technical mulai ada potensi untuk uptrend gitu ya, dengan target paling dekatnya itu dia ada di level 2.800 sampai 2.900. Jadi ini Telkom ada potensi untuk bergerak ke sana. Tapi sebelum sampai ke sana masih ada maksudnya kalau bisa tidak berhasil break ke arah sana, masih ada potensi pelemahan secara teknikal gitu Pak. Karena secara volume pun hari ini cenderung normal ya, tidak ada volumenya tidak besar banget, padahal kenaikannya cukup signifikan gitu. Oke, kalau saya lihat volumenya ini 225 juta ya? Betul.
Baik, ada Telkom, BBRI, Bank Mandiri, BBCA, Cepin, Indofood. Dari saham-saham ini kan kenaikannya atau net foreign buy-nya cukup luar biasa. Kalau berbicara kenaikan berdasarkan persentase sih yang paling signifikan memang Telkom, BBRI, dan juga Bank Mandiri. Sebenarnya Anda merekomendasikan tidak saham-saham yang masuk kategori net foreign buy khususnya yang blue chips ini? Kalau untuk banking saya ngelihat BBCA, Mbak, kemungkinan BCA bisa kita speculation buy karena ini berada di support jangka panjangnya. Tapi perlu diperhatikan juga karena rebound hari ini itu volumenya cenderung kecil. Jadi hati-hati kalau tiba-tiba berbalik arah, investor harus siap untuk melakukan cut loss gitu. Kalau berbicara mengenai BBCA di 27.850, range-nya itu di posisi berapa? Support mungkin kemudian resisten yang bisa dicermati oleh investor. Untuk supportnya ada di level 27.000, Mbak, BCA. Kemudian untuk resistennya ada di 28.700 sampai 29.000. Sementara ini yang paling dekat. Baik, itu dia rekomendasinya untuk BBCA. Saya akan memulai untuk menjawab pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif. Ini yang pertama begitu ya, ada cukup banyak yang masuk mengingat indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan yang luar biasa. Pak Henrico, di mana ada penanya dari Pak Yudi di Bekasi. Selamat sore Pak Yudi, menanyakan saham EXCL dan Indosat. Oke, jadi satu sektor dengan Telkom gitu ya. Support dan resistennya di berapa? Kalau saya sudah ambil posisi di posisi 2.200 dan ISAT sudah ambil posisi di 2.080, kira-kira prospeknya ini tampaknya trader. Besok bagaimana? Kita ke EXCL terlebih dahulu Pak di 2.200. Oke, kalau Excel di 2.200, sebenarnya closingnya 2.200 cukup bagus ya, karena volumenya cukup tinggi di Excel hari ini. Saya lihat 2.300 lah resisten paling dekatnya. Untuk support paling dekatnya ada di level 2.000 sampai 2.040, Pak, untuk Excel. Oke, 2.000 sampai 2.040 adalah support, kemudian peluangnya ke posisi 2.300. Betul. Kalau punya di 2.200, di hold saja terlebih dahulu. Ya, bisa di hold, Mbak. Ngelihat volume yang cukup bagus dan candle-nya juga cukup bagus ya. Candle-nya breakout hari ini cukup bagus, ada potensi ke 2.300, Mbak. Oke, bagaimana dengan ISAT yang sudah punya di 2.080? Ya, untuk ISAT sebenarnya cukup bagus juga. ISAT ini berhasil, sekarang ini dari resistennya di 2070, jadi kemungkinan dia akan bermain di sekitar sini juga. Volumenya cukup bagus juga. Untuk targetnya, resisten paling dekat ada di 2.150 sampai 2.200. Kemudian untuk supportnya ini ada di level ini, di 2.000 sampai 2.070, Pak. Oke, berarti di hold saja juga terlebih dahulu untuk ISAT ya? Ya, bisa di hold dulu, tapi hati-hati jika penurunan pergerakannya kembali menurun di bawah 2.000. Baik, kalau berbicara medium to long, sebenarnya dari Telkomsel, kemudian ISAT, dan juga EXCL, mana yang lebih oke menurut Pak Henrico? Kalau saya ngelihat secara teknikal sih sebenarnya belum menarik ya. Excel yang paling menarik sih kalau ngomong lihat, karena hari ini dia breakout ya. Yang lainnya masih cenderung biasa aja. Kemudian Excel itu juga kalau saya boleh kutip dari research fundamental support, Excel yang paling disukain. Kenapa? Karena dia revenue dari datanya ini yang paling besar di antara Excel, ISAT dan Telkom gitu. Jadi kenaikan data ini yang dimanfaatkan oleh tiga emiten ini ya, karena faktor WFH ini peningkatan data seluler gitu. Jadi yang paling besar efeknya akan ke Excel gitu. Jadi ada potensi peningkatan peningkatan kinerja juga dari Excel. Gitu. Jadi bukan Telkom ya? Ya, kalau dari Sukor kita masih prefer ke Excel. Oke, lebih prefer ke Excel pemirsa. Keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda. Kita beralih dari sektor infrastruktur ataupun lebih ke telekomunikasi begitu ya. Kita akan beralih ke Pak Tony di Jakarta. Selamat sore Pak Tony. Mau tanya Pak Henrico, Silo, entry-nya di posisi 4.800. Kemudian waskita, prospek investasi 6 bulan ke depan juga seperti apa. Tapi kita harus jeda dulu Pak Henrico. Oke, Pak. Dan pemirsa, saham-saham pilihan juga dari Pak Henrico akan kami tampilkan usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Channel.